Satu kalimat zikir itu lebih utama dari semua kekuasaan yang saya dapatkan. Satu kalimat zikir. Semua kelebihan para anbiya itu disatukan kepada diri sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya semua kelebihan para nabi, walaupun tidak ditunjukkan secara persis. Kayak misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dibukakan kekuasaan dua alam, manusia dan jin. Nabi Muhammad juga pernah. Buat Nabi Muhammad itu nguasain jin itu gampang. Bahkan beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat Jin, Allah menyebutkan bagaimana jin masuk Islam, dapat hidayah gara-gara dengerin Nabi Muhammad baca Quran. Nabi Muhammad posting lagi tilawah gitu, terus tiba-tiba jin nge-like dan masuk Islam. Jadi followers Nabi jin. Dan itu bukan jin yang lagi kayak iseng lewat, lagi ngapain gitu, nggak sengaja buka akunnya Nabi Muhammad. Bukan. Jin yang memang selama ini itu pengen mengganggu Rasulullah SAW. Jadi iblis itu mengutus pasukannya di seluruh dunia untuk mengambil sampel tanah dari negeri-negeri yang ada di seluruh dunia. Sampel tanah. Kenapa dicari sampel tanahnya? Karena iblis ngelihat pintu langit itu sekarang udah pakai password kalau mau masuk, susah. Pakai sidik jari. Mau masuk ke sana itu nggak semuanya udah di lock akunnya. Dulu kan kalau mau kepoin langit tuh mudah. Naik turun. Kalau ada berita di langit mereka langsung tahu kelompok jin, terus bikin kekacauan di bumi. Misalnya di langit itu Allah akan turunkan rezeki kepada hambanya. Akhirnya jin ngegodain hamba itu supaya nggak bekerja, supaya nggak jujur, sehingga rezekinya dicabut oleh Allah. Pokoknya ngeganggu orang aja tuh. Sekarang tiba-tiba langit di lock, nggak bisa sembarangan naik ke langit dan mencari berita, nggak bisa kepo. Maka iblis curiga ini pasti ada berita besar di bumi ini, sampai langit begitu disiplinnya sekarang, begitu sulitnya sekarang, berlapis-lapis barisan di langit para malaikat tuh, ada apa sih di bumi? Cari sampel-sampel tanah di seluruh bumi. Dibawa ke hadapan iblis oleh jin-jin. Dicium satu persatu sampel tanah itu, dicium nggak ada, dicium nggak ada, dicium nggak ada, diendus nggak ada. Tiba-tiba ketika iblis mengendus satu sampel tanah, yaitu tanah kota Mekah, iblis langsung kaget dan mengatakan, aku mencium aroma seorang nabi. Jadi nabi itu ada aroma di dalam bagi iblis, bagi jin. Aku mencium aroma seorang nabi. Dan kali ini aromanya lebih kuat daripada nabi-nabi sebelumnya. Dari mana kalian dapat tanah ini? Dari Mekah. Pergilah ke sana, cari tahu berita tentang dia dan kita akan menyusun rencana menghalangi dia dalam dakwah. Diutuslah sekelompok jin mencari tahu berita tentang nabi terakhir yang ada di Mekah. Dan pas mereka sampai di sana, kalau nggak salah di daerah yang disebut dengan Nakhlah, tiba-tiba jin mendengar Nabi Muhammad lagi membaca Al-Quran, kemudian mereka takjub, ajaban, kemudian mereka masuk Islam. Iblis heran, ini saya tadi ngutus mereka, sampai sekarang belum ada Japrian yang masuk nih. Ditelepon di reject, di WA udah nggak dibuka-buka, ini kenapa nih? Akhirnya berkali-kali dihubungin sama iblis, gak berhasil. Jinnya ternyata sudah masuk Islam. Mereka balik lagi ke negeri mereka, nggak balik ke iblis. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana keliling. Masing-masing berasal dari negeri-negeri yang berbeda, berdakwah kepada kaumnya. Selang setahun mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami alhamdulillah sudah berhasil mengislamkan jin ribuan lewat mereka nih. Jadi viral banget ternyata dakwah Nabi di kalangan jin. Dan mereka mengatakan mereka semuanya fansnya Rasul. Boleh nggak kita bikin sebuah seminar, kata jin, yang anggotanya itu pesertanya semuanya jin. Kata Nabi boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan rumah penduduk ya. Karena jin kan gede-gede dan beda kan karakternya, agak-agak kusak-rusuk gitu kan, nggak rapi. Akhirnya ditaruhlah seminarnya di tengah padang pasir. Nah pas malam mau bikin seminar, dan seminarnya harus malam ya, kalau nggak serem kan jin ya. Pas malam mau seminar, Nabi itu ngajak sahabat siapa yang bisa dampingin Nabi buat acara seminar. Jadi kayak jadi LO-nya Nabi lah, atau jadi asistennya Nabi. Nggak ada sahabat yang mau coba. Kemana Rasul? Seminar jin.
Aduh saya lagi nggak enak badan. Gitu. Kemana Rasul seminar jin? Ini saya lagi ada janji sama teman, saya mau apa. Akhirnya Nabi memaksa Abdullah ibnu Mas'ud jadi asisten Nabi di seminar jin. Itu disebutin nanti di kisah panjang surat Al-Jin dan beberapa surat yang lain. Berangkatlah Ibnu Mas'ud seminar bareng dengan Nabi di tengah padang pasir. Pas sudah mau sampai ke venue-nya, Nabi memberhentikan kendaraan beliau, onta beliau, turun bareng Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud berdiri di sebuah tempat, lalu di sekeliling Ibnu Mas'ud Nabi membuat lingkaran pakai jari beliau sambil qomat kamit membaca zikir doa gitu, dibuat lingkaran. Setelah selesai membuat lingkaran, Nabi bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari garis lingkaran ini, kata Nabi. Apapun yang terjadi. Siap ya Rasulullah. Rasul mau kemana? Saya mau ke stage, mau seminar. Berangkatlah Nabi ke tempat seminar. Ternyata begitu Nabi berhenti di tengah padang pasir, berbondong-bondong datang anggota atau peserta seminar itu dari kelompok jin. Jadi nggak jauh dari situ tuh kayak ada meja registrasi ulang gitu kan. Terus jin datang, ngantri registrasi ulang. Pak udah bayar? Udah. Kok nggak ada nih namanya di laptop gitu-gitu. Pokoknya heboh aja jin. Dan jin itu kan susah diatur ya. Nggak bisa diatur jin tuh. Ada yang lari, ada yang loncat-loncat, ada yang terbang-terbang. Dan Abdullah ada di dekat meja registrasi. Abdullah bin Mas'ud ada di dekat meja registrasi yang sekarang lagi crowd banget, lagi rame banget jin berkumpul di situ. Sehingga Abdullah hampir terinjak-injak di antara jin. Gede-gede tuh jinnya. Ada yang bertanduk, ada yang mirip hewan, ada yang segala macam. Abdullah ngelihat ngeri banget pemandangan waktu itu. Suaranya riuh luar biasa, lebih daripada riuhnya pasar dan konser, riuh banget. Dan kata Abdullah, hampir saja saya lari karena ketakutan. Kalau saya tidak ingat dengan pesan Nabi, jangan keluar dari garis yang Nabi buat. Bertahan aja di situ sambil tutup mata, segala macam, tutup telinga, saking riuhnya jin. Pas jin udah berkumpul, rame, Abdullah tidak bisa melihat Rasulullah karena ukuran jin kan gede-gede ya. Nabi ada di tengah, jin itu kayak bertawaf. Pokoknya suasananya serem banget. Ini lebih daripada cerita Harry Potter, Lord of the Ring, pokoknya gitu-gitu, ngeri tuh. Setelah lama, mungkin seminarnya kurang lebih 1,5 jam, kemudian ada tanya jawab gitu, selesai. Udah beres tanya jawab, jin satu persatu bubar. Bubar, terbang, balik lagi ke negerinya. Tinggal beberapa kelompok jin yang masih curhat sama Nabi. Karena sesi tanya jawabnya bertahap. Nah, Abdullah dari jauh kan nggak kedengaran ya suaranya dari kejauhan. Apa kok ada jin yang datang ke Nabi, terus berangkat, balik lagi, datang lagi, balik lagi. Selesai semuanya, tiba-tiba Nabi naik turun di atas bukit, balik bawa beberapa barang kayak batu atau kayak tulang-tulang gitu. Beres semuanya, jin udah pada pergi, Nabi balik. Nabi terlihat sangat lelah karena nggak gampang mendakwahi jin. Lelah, ngedakwahin manusia aja capek ya, apalagi ngedakwahin jin. Kebayang nggak ngedakwahin temen aja kadang-kadang dibully di grup lah segala macam, dibilang sok suci, nabi palsu, udah dijamin surga. Nah ini apalagi jin nih. Akhirnya Nabi balik ngelewatin Abdullah bin Mas'ud, terus Nabi menghapus garis yang tadi dibuat. Ya Abdullah, sekarang udah boleh keluar. Apa yang terjadi Abdullah? Ya Rasulullah, kalau nggak ingat dengan pesan engkau, saya sudah lari tadi. Kata Rasulullah, seandainya kamu keluar selangkah saja dari garis ini, maka kita nggak akan ketemu lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Dibawa lari sama jin. Ini kok lucu banget sih, unyu-unyu bawa lari boneka gitu kirain. Abdullah dikirain mainan, saking kecilnya Abdullah. Kalau kamu keluar selangkah aja dari garis itu, mungkin kita nggak akan ketemu lagi selama-lamanya, wahai Abdullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi di akhir kalau saya ngelihat mereka berkelompok-kelompok. Kata Nabi, mereka menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapin kepada saya. Jadi curhat jin. Ada jin yang belum bisa damai, ada jin yang geng. Dari satu geng dengan geng yang lain tuh suka tarung di jalan. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, kita ini ada 2 geng dari daerah Syam. Biasanya kita tarung di jalan, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, damaikanlah di antara kami ya Rasulullah. Akhirnya Nabi menjabatkan tangan jin, mendamaikan mereka, bersaudara antara 2 geng jin. Gak tahu apa geng motor, apa geng apalah, pokoknya geng aja. Pulang. Terus ada lagi jin, tua-tua, kurus-kurus gitu. Ternyata jin apa? Jin berasal dari negeri yang sedang musim kemarau dan paceklik.
Ada kayak gitu. Mereka curhat, ya Rasulullah, di negeri kami kurang makanan, kami sering kelaparan, anak-anak kami gizi buruk, malnutrisi, gitu-gitulah. Kayak sekarang di mana tuh? Di Yaman, di Suriah gitu kan, atau di Afrika. Maka akhirnya Nabi naik ke atas bukit-bukit padang pasir nyari apa? Nyari tulang belulang. Dikumpulkan sama Nabi kayak kita nyari kayu bakar, ditaruh di depan jin. Kata Nabi, mulai sekarang tulang adalah makanan kalian. Maka sejak saat itu tulang adalah makanannya jin sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman yang senang off-road, hati-hati kalau lagi di hutan di mana, kalau mau buang air, perhatikan kalau ada tulang jangan, karena itu dia lagi dinner. Bayangin orang lagi enak-enak dinner kita siram, sebel gak sih? Nggak usah jin yang temperamen ya, manusia aja digituin kan pasti dipukulin tuh, dikeroyokin. Jadi wajar kalau pulang-pulang dari sana tuh hilang akal lah atau apalah segala macam, tiba-tiba jadi orang kayak setengah sadar atau digodain sama jin, disantet sama jin. Kenapa? Karena kita orang lagi enak-enak makan digangguin. Maka perhatikan, karena tulang adalah makanan jin sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tapi kok nggak habis? Karena mereka makannya nggak kayak kita. Kalau kita kan makannya dihabisin ya, kalau mereka dijilat-jilat gitu lah, mirip-mirip kayak anjing gitu lah makan tulang, menjilat tulang. Ini yang terjadi pada Rasul. Nabi tuh kalau mau menguasai alam jin bisa banget, karena Nabi pernah lagi sholat digodain sama jin yang newbie gitu, anak baru. Jadi ada jin baru lulus sekolah dikasih kayak tugas akhir, jadi kayak bikin praktek gitu, praktek menggoda manusia. Keluarlah dia dari kampusnya, pengen godain manusia, salah milih targetnya Rasulullah. Iblis aja nggak berhasil, nih anak baru menggodain Rasul. Jadi dia kayak nggak nanya-nanya dulu ke kakak kelasnya, siapa nih orangnya, deh. Asal godain aja. Nabi lagi sholat malam, didatengin sama anak baru, masih culun gitu kan gaya-gayanya tuh, nih gua godain nih. Pas dia datang, Nabi nggak kegoda sama sekali, biasa aja. Dia udah gini-gini di muka Nabi apa segala macam. Nabi khusyuk. Begitu Nabi selesai sholat, lihat ke arah dia kaget, kok Nabi ngelihat saya ya? Kirain gak kelihatan gitu. Dipegang sama Nabi tangannya, jangan ampun, saya anak baru, saya baru belajar kak, gitu. Dia kayak tiba-tiba jadi minta maaf gitu, kak saya nggak tahu kakak ternyata senior apa segala macam. Akhirnya Nabi pegang tangannya, diikat sama Nabi, diikat, digulung, jadilah dia kecil kayak bola gitu, ditaruh di tiang Masjid Nabawi. Subuh-subuh pas anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, anak-anak SD gitu ya, mau datang ke masjid, mereka ngelihat ada bola api tergantung di tiang masjid. Kan jin dari api kan ya, jadi bentuknya bola, kayak ada festival main bola api kan kalau di kita pas tahun baru Islam, pas menjelang Ramadan. Ini ada bola api menggantung di tiang masjid yang terbuat dari pelepah kurma, tapi pelepah kurmanya nggak terbakar. Anak-anak kecil kan jadi kayak penasaran, nih bola api apa, ntar habis sholat kita main bola. Akhirnya mereka sholat, begitu selesai sholat itu bola api diambil sama anak Madinah, ditendang-tendang jadi sepak bola. Bisa jadi sepak bola pertama dalam sejarah dunia itu sebetulnya di zaman Nabi, tapi bolanya bukan dari karet atau plastik, bolanya dari jin. Nabi ngelihat, waduh maaf, ampun segala macam. Nabi kasihan sama dia, akhirnya dilepas sama Nabi. Kata Nabi, kalau bukan karena saya teringat dengan doa saudara saya Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah, berikan saya kekuasaan yang sangat luas yang Engkau tidak akan berikan kepada siapapun setelah saya. Berikan saya kekuasaan yang sangat luas yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Kata Nabi, kalau bukan karena teringat dengan caption saudara saya Sulaiman, yang dia pengen kekuasaan yang tidak diberikan lagi setelah itu kepada siapapun, maka akan saya biarkan jin ini menjadi bola dan ditendang-tendang oleh anak-anak Madinah sampai siang hari. Jadi Nabi bisa banget menguasai jin, cuman gak mau menghormati doa Sulaiman. Jadi semua mukjizat para anbiya Allah berikan kepada Rasulullah. Nabi Musa, mukjizatnya yang paling besar apa? Membelah laut. Nabi bisa lebih dari itu, bukan laut, bulan. Kan lebih ngeri kan? Laut cuman laut merah doang tuh, selat yang antara Asia dengan Afrika, laut merah tuh dibelah sama Nabi Musa, cuman berapa ribu kilo sih, sementara Nabi Muhammad bukan laut yang dibelah, bulan di surat Al-Qamar. Jadi lebih dahsyat daripada Nabi Musa. Nabi Sulaiman terbang
dengan angin. Kan kekuatan Nabi Sulaiman bisa terbang dengan angin. Kan Nabi Sulaiman pernah lagi terbang gitu ya, terbang rendah gitu, kayak orang lagi pakai pesawat kecil terus naik helikopter gitu kan. Terus orang-orang para petani ngelihat Sulaiman bisa terbang dengan keluarganya, mereka mengatakan, aduh hai seandainya saya menjadi Sulaiman, beruntung sekali ya Sulaiman. Sulaiman langsung kayak landing di situ mengatakan, Pak, Bapak ngomong apa barusan? Enggak nak, kamu beruntung sekali bisa diberikan kekuasaan seperti ini. Kata Sulaiman, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang lebih beruntung dari ini? Apa? Yang lebih beruntung daripada kekuasaan Sulaiman bisa terbang kemana-mana? Kata Sulaiman, satu kalimat zikir itu lebih utama dari semua kekuasaan yang saya dapatkan. Satu kalimat zikir. Sulaiman bisa terbang keliling bumi. Nabi Muhammad keliling langit. Isra dan Mi'raj. Lebih dahsyat daripada keliling bumi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang gak pamer. Kalau Allah sebutkan kisah Sulaiman, Sulaiman. Nabi nggak gitu orangnya. Kisah Musa membelah laut, laut doang tuh bulan. Nggak gitu. Nabi itu orangnya tuh nggak caper, nggak pamer, bahkan beliau menghargai nabi-nabi sebelumnya. Makanya beliau disebut musaddiqan, sebagai pembenar kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi semua keutamaan nabi-nabi sebelumnya dikasih kepada Rasulullah SAW. Nabi Yahya itu lembut, Nabi Muhammad lebih lembut.